Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kita berjumpa lagi di channel Belajar Fisika. Pada video kali ini saya akan membahas materi fisika kelas 10 bab vektor bagian 2. Berikutnya adalah komponen vektor. Nah, ini ada sumbu X dan sumbu X yang ini, sumbu Y yang ini. Kemudian ada gaya, vektor gaya F. Nah, karena di sini F ini tidak tegak lurus, maka kita proyeksikan terhadap sumbu X dan sumbu Y dengan sudut A derajat. Maka kita tarik garis ke sumbu X. Maka di sini vektornya adalah menjadi ini. Vektornya adalah Vx sama dengan F kali cos kali A. Pada sumbu X itu adalah pakainya cos. Kemudian kita proyeksikan juga pada sumbu Y. Vektornya ini. Maka di sini bukan F lagi tapi Fy sama dengan nilainya F kali sin kali A. A itu adalah sudut ini. Ya. Ingat, paling gampang itu biar nggak keliru, sin dan cos itu ingat-ingat surat Yasin. Berarti Y pakainya sin. Begitu. Contoh, misalkan nilai F-nya itu 10 Newton, sudut A-nya itu 30. Maka untuk komponen vektor, yaitu untuk Fx berarti F kali cos kali A. Maka F-nya itu 10, cos sudutnya 30. Nah, tadi yang di tabel itu cos 30 itu nilainya setengah akar 3. Maka 10 kali setengah akar 3 hasilnya adalah 5 akar 3. Kalau untuk Fy berarti F kali sin kali A. F nya 10, sin 30 nilainya adalah setengah, maka 10 kali setengah nilainya 5. Kemudian penjumlahan vektor secara analisis. Ini bisa lebih dari 2 vektor. Ini sumbu X. Nah, yang ini sumbu Y. Ada F1, F2, dan F3. Nah, setiap vektor itu harus diuraikan terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kita lihat untuk F1 dengan sudut alfa 1. Kemudian untuk F2 sudutnya adalah saya tuliskan alfa 2. Semuanya dimulai dari X. Yang F3 itu sudutnya saya beri alfa 3. Sebenarnya ini garisnya ini sampai ini ya, sampai F3 ini. Ya. Kemudian kita uraikan masing-masing F terhadap sumbu X dan Y. F1 kita uraikan ke sumbu X, maka jadi F1 cos alfa 1. Kemudian diuraikan ke sumbu Y. Berarti menjadi F1 kali sin kali alfa 1. Begitu juga yang F2. F2 ini uraikan kepada sumbu X. Nah, di sini. Berarti F2 kali cos kali alfa 2. Sedangkan untuk proyeksi sumbu Y, maka F2 kali sin kali alfa 2. F3 kita proyeksikan juga terhadap sumbu X, maka di sini adalah F3 cos alfa 3. Terhadap sumbu Y juga. Nah, di sini adalah F3 sin alfa 3. Maka untuk mencarinya kita jumlahkan. Ini saya tadi nilai untuk sumbu X dan sumbu Y kita kelompokkan. Ini F1, F2, F3. Kemudian nanti dijumlahkan hasilnya di sini. Begitu pula dengan yang Y. Y F-nya F1, F2, F3 nanti hasilnya dijumlahkan. Nah, untuk mencari resultan dari ketiga vektor ini kita gunakan akar dari Rx kuadrat di sini, hasil ini ditambah Ry kuadrat ini, hasil ini. Nanti hasilnya. Kemudian kalau mencari arahnya adalah tan theta
sama dengan RY per RX. Berarti untuk mencari tetanya itu adalah arcestan dari RY per RX. Nah ini RY per RX. Ini adalah cara yang pertama untuk menentukan sudutnya. Nah, ada cara lain ya. Ini sumbu X dan sumbu Y di sini dibagi menjadi 4 kuadran. Yang di sini adalah kuadran 1, nilainya sin, cosnya semuanya positif. Sedangkan kuadran 2, sinnya positif, cosnya negatif. Kuadran 3, sin dan cosnya nilainya negatif. Dan kuadran 4, sinnya negatif, cosnya positif. Kalau kita perhatikan, kuadran 1 dan kuadran 3 itu kebalikannya. Nah, kuadran 2 dan kuadran 4 juga kebalikannya. Nah, jadi mempermudah untuk menghafal. Nah, bagaimana ini dipakai? Nah, misalkan di sini F1 ini sudutnya alfa 1 ini misalkan 30 di sini. Maka nanti pakainya sudutnya di sini adalah 30, cos 30. Dan sin juga sin 30. Nah, tapi nilai sin dan cosnya semuanya positif. Nah, kemudian apabila misalkan yang F2 sudutnya kok diketahui di sini 30. Nah, maka yang dipakai bukan yang 30 ini, tapi yang ada di sini. Berapa sudut di sini? Nah, kita lihat ini. Di sini adalah sudut siku-siku. Kalau di sini 30, maka di sini 90 kurangi 30 berarti 60 di sini. Nah, di sini pakainya sudutnya 60. Yang dekat dengan sumbu X. Maka apa? Ketika pakai cos berarti cos 60. Nah, cos 60 nilainya berapa? Kalau kita lihat tadi, cos 60 itu adalah setengah, maka nilainya cosnya di sini min, maka min setengah. Ya, kalau sin, nah sin 60 itu nilainya setengah akar 3, karena di kuadran 2 sinnya positif, maka nanti nilainya juga positif, dan seterusnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa tonton video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.